Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur pecinta ternak kabeh, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah. Oke teman-teman, hari ini kita akan coba bahas mengenai hal-hal yang memang jarang dibahas ya teman-teman sama orang-orang di channel-channel YouTube manapun. Di channel-channel YouTube memang hanya banyak ada yang membahas, cuman hanya sebagian kecil yang bahas teman-teman. Dari sekian banyaknya channel, mungkin hanya sebagian kecil yang bahas, yaitu tentang kalau menurut saya secara pribadi, di balik manisnya beternak itu ada pahit yang lebih pahit dari air tuba teman-teman. Kenapa saya bilang lebih pahit dari air tuba? Gini teman-teman, di awal kita beternak kadang kita tidak memikirkan faktor utama, yaitu faktor pakan. Faktor pakan ini sangat berpengaruh penting terhadap produktivitas ternak, terhadap produktivitas daging, pertumbuhan daging, terhadap produktivitas air susu, terhadap kesehatan indukan yang hamil, dan kesehatan cempe yang baru lahir. Itu sangat-sangat berpengaruh teman-teman pakan ini teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada dasarnya para peternak-peternak pemula ini banyak yang tergiur dengan peternakan yang modern, peternakan yang sistem konsepnya itu menggunakan pakan full kering, pakan full ngarit teman-teman, pakan full tanpa ngarit. Gini, kalau kita mau beternak seperti itu, lebih baik teman-teman itu beternaknya sistem penggemukan. Penggemukan, karena memang pakan itu full teman-teman itu beli, dan costnya itu lumayan besar, biayanya lumayan besar, dan juga jangka waktunya itu tidak lama teman-teman. 3 bulan sampai 4 bulan atau 5 bulan itu sudah keluar kalau teman-teman di penggemukan. Tapi kalau teman-teman mau bergerak di bidang breeding, teman-teman menggunakan pakan yang seperti itu, akan banyak masalah yang timbul nantinya, terutama di kontinuitas atau keberlangsungan pakan itu sendiri teman-teman. Keberlangsungan pakan itu memang itu adalah menjadi faktor utama kalau kita mau beternak, itu yang harus dipikirkan. Faktor utama itu adalah keberlangsungan pakan. Kalau misalnya teman-teman itu memilih pakan yang biayanya itu mahal, apakah akan continue terus menerus selama misalnya 6 bulan atau 1 tahun ke depan? Apakah dana yang teman-teman miliki itu cukup? Seperti itu teman-teman. Nah gini, pada dasarnya kalau kita beternak di sektor breeding teman-teman, banyak hal lebih kompleks dibandingkan penggemukan. Banyak hal yang harus kita pertimbangkan, terutama kesehatan ternak, terus kandungan nutrisi ternak itu harus lebih kompleks atau lebih bervariatif teman-teman. Terus kedua itu kesehatan cempe ketika lahir dan juga indukan, pertumbuhan cempe dari umur 0 sampai dengan 3 bulan itu juga harus dipertimbangkan. Setelah itu dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan atau 8 bulan itu juga harus dipertimbangkan teman-teman, dari sisi pakan apa yang kira-kira memenuhi nutrisi untuk menunjang itu semua. Itu kadang yang tidak terfikirkan oleh teman-teman yang pengen beternak itu tanpa ngarit, peternakan sistem modern. Pada dasarnya teman-teman ya, beternak itu pada dasarnya beternak itu kan adalah hewan ruminansia. Ternak itu adalah hewan ruminansia yang kodratnya itu adalah pemakan rumput hijauan, makanya kita kembalikanlah, minimal kita itu kasihkan mereka itu 50% pakan rumput setiap harinya teman-teman. Kalau teman-teman memang punya kos atau biaya lebih untuk membeli pakan-pakan kering, kalau teman-teman bergerak di bidang breeding, alangkah lebih baiknya lagi 70% itu hijauan teman-teman, hijauan yang dalam bentuk segar. Kenapa dalam bentuk segar teman-teman? Karena hijauan dalam bentuk segar itu apalagi terdiri dari berbagai macam jenis rumput teman-teman, termasuk rumput budidaya, rumput liar, dan ramban-rambanan teman-teman, itu sudah memenuhi kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak, dari mulai vitamin teman-teman, serat, karbohidrat, protein, itu sudah terkandung di sana semua teman-teman. Jadi teman-teman meskipun tanpa menambahkan bahan konsentrat atau bahan-bahan limbah penunjang lainnya, itu sudah cukup kalau menurut saya. Dan gini teman-teman lagi ya, kalau misalnya teman-teman beternaknya dalam skala besar menggunakan pakan hijauan, memang hijauan itu akan menjadi momok yang sangat menakutkan, karena
konsumsinya akan menjadi banyak. Misal satu ekor kita kasih 5 sampai 6 kilo untuk indukan yang hamil gitu teman-teman ya, dan pejantannya. Dan kalau kita kalikan 10 ekor kan per hari misalnya sudah 60 kilo. Kalau misalnya beternaknya teman-teman di atas misalnya ada 50 ekor atau 30 ekor, tinggal kalikan. Kalau 30 ekor misalnya kan sudah berapa teman-teman? Sudah 180 kilo per hari pakan untuk hijauannya. Dan nggak mungkin teman-teman juga ngarit setiap hari dengan pakan segitu banyak, anggapannya lah bisa 10 ikat teman-teman seharinya kan, untuk pakan aja ngarit setiap hari. Kalau sudah ternaknya banyak itu ya teman-teman silahkan menggunakan pakan yang sudah pakan komplit atau pakan kering, itu nggak masalah, cuman jangan pernah tinggalkan hijauan. Karena pada dasarnya hijauan itu merupakan sumber nutrisi terbaik teman-teman. Itu akan menstimulasi air susu, menambah kandungan nutrisi di air susu induk, juga menambah kesehatan di induknya teman-teman. Kenapa banyak kejadian cempe-cempe itu kecentet, kenapa banyak kejadian abortus, kenapa banyak juga kejadian induk itu setelah melahirkan itu jadi lemas, atau sebelum melahirkan itu menjadi ambruk, lemas, karena kandungan nutrisinya itu tidak terpenuhi dengan baik teman-teman. Mungkin teman-teman mencoba meracik pakan yang menurut teman-teman itu bagus, kandungan proteinnya tinggi, tapi belum tentu pakan itu menjadi baik untuk ternak, karena setiap jenis ternak itu memiliki kebutuhan nutrisi yang beda-beda teman-teman, dan juga di setiap fase pertumbuhannya itu kebutuhannya juga beda-beda. Nah, jadi kalau misalnya kita pukul rata setiap fase pertumbuhan, setiap jenis ternak dan setiap konsep pemeliharaan itu kita pukul rata, maka akan terjadi masalah nantinya teman-teman, terjadi masalah yang timbul di peternakannya teman-teman. Makanya kenapa di sistem beternak dengan menggunakan pakan yang hijauan itu teman-teman bisa digunakan untuk semua sistem atau semua konsep peternakan, karena itu tadi kandungan nutrisinya sudah komplit, serat kasar yang dimiliki itu juga tidak terlalu kasar, jadi mudah dicerna untuk ternak. Dari serat kasar itu yang masih hijau, yang masih segar itu, rumen ternak itu bisa mengolah menjadi sumber protein, bisa mengolah menjadi sumber energi teman-teman, bisa mengolah menjadi sumber vitamin. Nah, itu dia kenapa konsep hijauan ini kalau menurut saya secara pribadi, berdasarkan pengalaman saya, itu adalah konsep yang paling efisien menurut saya, dan juga yang paling baik lah untuk peternakan di skala pedesaan. Beda halnya kalau teman-teman tinggalnya di skala perkotaan atau padat penduduk, itu akan menyulitkan. Tapi kalau di skala pedesaan teman-teman, itu menurut saya yang paling efisien. Bisa juga ditambahkan dengan limbah-limbah pertanian yang harganya murah dan kandungan nutrisinya juga masih lumayan, seperti bekatul atau juga seperti kerucilan singkong, atau limbah-limbah hasil panen yang tidak dimanfaatkan oleh petani, yang tidak bisa dijual, itu teman-teman, itu bisa teman-teman manfaatkan untuk menambah nilai nutrisi ternak. Dan dalam peternakan itu teman-teman banyak sekali yang akan terjadi teman-teman, seperti misalnya kematian teman-teman, kematian indukan, kematian cempe, sakit. Misalnya sakit nih, kita tidak segera untuk mengatasinya, nah itu akan menjadi wassalam ketika ternak itu parah. Makanya dibutuhkan yang namanya perhatian teman-teman ketika memelihara ternak itu. Setiap hari teman-teman jangan hanya memberikan makan mereka terus teman-teman tinggal, teman-teman harus duduk, istilahnya lah ngobrol lah dengan ternak, kita lihat kondisinya, ada yang makan, ada yang tidak, atau ada yang tiduran, lemas, itu kita harus segera antisipasi teman-teman, harus kita segera berikan obat-obatan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada ternak kita, seperti itu teman-teman. Memang sulit teman-teman, beternak itu tidak mudah, tidak gampang, dan tidak seperti yang disampaikan peternak-peternak yang sukses dengan skala besar. Sukses dalam skala besar itu berarti mereka sudah menjalani banyak proses di sana. Pastinya sudah menjalani banyak proses, sudah menjalani trial and error, atau mereka memiliki uang lebih dan bisa langsung mencontoh peternak-peternak yang sudah besar. Nah, beda halnya dengan kita yang masih pemula dan masih mau belajar dengan modal yang minim, teman-teman, itu kan bisa ini dengan modal yang minim,
itu bisa menjadi kendala yang sangat berarti lah buat kita teman-teman. Karena kita tidak akan mencontoh pakan-pakan yang mahal, kita juga tidak akan mencontoh jenis domba yang mahal, kita tidak akan mencontoh kandang-kandang yang memang kandang-kandang itu sudah biaya bikinnya itu sudah mahal banget teman-teman. Jadi kembali lagi kepada apa yang kita miliki dan apa yang bisa kita manfaatkan. Eh, Manajemen apa yang paling bagus itu adalah manajemen orangnya teman-teman, manajemen teman-teman sendiri. Teman-teman itu harus konsisten menjadi peternak, teman-teman itu harus tahu, harus mengevaluasi diri teman-teman semua, harus berani menganggap kalau teman-teman itu salah ketika ternak teman-teman itu menghadapi kendala atau masalah di kesehatannya teman-teman. Kadang peternak ini tidak mau menganggap dirinya salah, malah menyalahkan ternaknya ketika ternaknya itu bermasalah atau ketika beternak itu gagal. Kebanyakan seperti itu teman-teman. Makanya kita harus mengevaluasi diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menjadi lebih baik ke depannya agar proses kita beternak itu menjadi lebih efisien, menghasilkan keuntungan juga maksimal teman-teman. Terlebih lagi mengenai kendala-kendala yang akan terjadi di belakang hari, itu bisa kita jadikan sebagai pelajaran dan jangan pernah menyerah untuk itu teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman video dari saya hari ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next time.